Selamat malam, Munir. Kami ingin Selamat malam, Munir. Terima kasih, Munir, atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami anggota kelompok ada 4, Munir: Alus Sebarani, Arka Vale Genggong, Jonathan Setangan, dengan Jonathan Rahasia. Tugas mencari dan mereview jurnal terkait di informatika. Di sini kami mengambil jurnal dengan judul Analyzing High Throughput Sequencing Data in Python with HTSEQ 2.0. Ya, jurnal tahun 2022, benar. Penulisnya ada Giovanna Hamputri, Simon Andres, Paul Theodor IL, John F. Manda, dengan Fabio Giannini. Di sini tujuan penelitian untuk jurnal ini adalah mengembangkan dan memperbaharui pustaka Python HTSEQ menjadi versi 2.0 untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam analisis data sequencing throughput tinggi, terutama dalam konteks single cell RNA sequencing atau scRNA-seq. Subjek penelitian dari jurnal ini adalah HTSEQ 2.0 digunakan untuk pertama RNA sequential bulk dan saRNA sequential. Kedua, ekspresi gen, analisis CHIP sequential, dan amplicon sequencing. Yang ketiga, digunakan oleh komunitas bioinformatika untuk pipeline pemrosesan data biologis. Untuk metode penelitian sendiri adalah yang pertama, pengembangan perangkat lunak open source dalam Python. Kedua, modernisasi fitur seperti paralelisasi pemrosesan BAM file, output format baru, CP, sparse matrix, H5AD, Bloom. Yang ketiga adalah penerapan struktur data baru, step vector dan stress vector untuk efisiensi penyimpanan data sparse genomic. 4, penyempurnaan API. Dokumentasi unit test, integrasi Python dan Swift. Yang terakhir adalah kompatibilitas Python 3 dan manajemen dependensi otomatis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya, di sini ada definisi operasional variabel dependent, di mana untuk output matriks hitungan gen dari RNA-seq dan scRNA-seq, definisi dari operasional ini yaitu kuantifikasi ekspresi gen berdasarkan jumlah reads yang sejajar ke genom referensi. Lalu ada cara dan alat mengukur variabel dependent yang dipengaruhi. Pertama ada HTSEQ 2.0, di mana HTSEQ count ini membaca file BAM dan GTV. Lalu yang kedua ada menghasilkan output dalam berbagai format. Dan yang ketiga ada data digunakan untuk analisis downstream di pustaka Python seperti scanpy atau singleton. Lalu ada definisi operasional variabel independent yang mempengaruhi, di mana variabel independen yang pertama ada BAM file, mana ini hasil dari penyelarasan sequencing. Lalu ada GTP file, yaitu anotasi gen. Lalu ada barcode cell dan molecular identifier yang khusus scRNA-seq. Lalu definisi dari operasional ada input data dipecah per sel dan per gen, lalu diproses paralel menggunakan multicore CPU dan data diekstrak dalam format dan kompresi untuk efisiensi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Nah, baik, sekarang kita akan masuk ke langkah-langkah terapi. Yang pertama itu ada pemrosesan paralel BAM files per sel. Yang kedua ada ekstraksi ekspresi gen dari seluruh genom. Yang ketiga ada penyimpanan data sparse dalam struktur step vector dan stress vector. Dan yang keempat ada ekspor ke format analisis umum atau ScanPy
dan sebagainya. Setelah itu ada juga hasil penelitian. Yang pertama itu ada HT Sequence 2 lebih cepat dan fleksibel dibanding versi lama. Dapat memproses banyak file sekaligus, mendukung analisis RNA sequel tunggal dan massal, struktur data baru seperti search vector, meningkatkan efisiensi penyimpanan dan analisis data genomic smartphone. Yang ketiga ada kompatibel penuh dengan Python 3. Dan yang keempat ada diuji pada kasus nyata dan menunjukkan performa robust. Baik, selanjutnya kita masuk dalam kekuatan penelitian dari artikel ini. Ada 5 poin. Yang pertama, kompabilitas. Dari yang pertama ada kekuatan penelitian, yaitu kompabilitas luas dengan pusaka Python lainnya. Kemudian, dia mendukung data single cell dan bulk RNA-seq. Kemudian ada struktur data efisien, antara lain stretch vector dan step vector. Selanjutnya terbuka dan terdokumentasi dengan baik. Dengan kekuatan yang terakhir yaitu dukungan paralelisme atau efisien untuk data skala besar. Nah, untuk yang berikutnya ada kelemahan penelitian. Terdapat 4 poin. Yang pertama, tidak membahas perbandingan kinerja secara kuantitatif terhadap perangkat lain. Kemudian fitur lanjutan mungkin sulit diakses pengguna pemula. Selanjutnya butuh pengetahuan lanjutan Python untuk kostumisasi mendalam. Dan kelemahan yang terakhir yaitu bergantung pada kualitas input, BAM dan atau GTF dan anotasi. Baik, demikian review dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih.